Baik Sobat Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan Bimayanto Channel. Yang saat ini kita berada di Pura Kahyangan 3 Pamoksan, Dusun Sidodadi, Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Namun sebelumnya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Sobat Nusantara, kali ini kita akan mengikuti pelaksanaan Puja Wali atau Piodalan Pura Kahyangan 3 Pamoksan yang berada di Dusun Sidodadi, Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dan ini adalah Puja Wali yang ke-6 di Pura Kahyangan 3 Pamoksan. Sobat Nusantara, Puja Wali ini dipuput oleh ide Bopo Pandito Giri Dharma Arsa dari Patipoan Purwosanti, Purwoharjo, Banyuwangi. Dan kali ini kita akan menyaksikan serta mendengarkan Dharma Wacana dari Romo Pinandita DRS Supriyati MPDH. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih atas partisipasinya. Acara yang kelima, Dharma Wacana kepada Romo Pinandita Supriyadi. Waktu dan tempat kami silakan. Matur nuwun sedherek ingkang aturaken dumateng kula saderengipun semoga dipun sambut sugeng angayung rakyat. Om Swastiastu. Om Manabhadra Kartawo Yantu Wata. Semoga pikiran yang baik datang kepada kita semua. Ibu Bapak Pandito Giri Dharma Arsa bersama Pandito Istri yang suci, Romo Mangku, Romo Pinandita Yasna Sika, Bapak Ketua PADI Kecamatan Purwoharjo yang saya hormati, Ketua PADI Desa Sekecamatan Purwoharjo yang saya hormati, Ketua Yayasan Giri Waseso yang saya hormati, terkhusus pada Bapak Wayan Pageh yang saya hormati. Pak Wayan, beliau saya anggap orang yang luar biasa. Karena apa? Berdasarkan penilaian saya, beliau orang yang tidak lelah-lelahnya untuk mengabdi pada agama. Tepuk tangan untuk beliau. Dan tidak akan lelah ya, terus pengabdiannya untuk agama, saya yakin seperti itu. Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, adik-adik Ayaka, Ayakawati, Yohana Yohani yang saya hormati, para pecalang yang sedang bertugas yang saya hormati. Oh, ini ada satu sahabat saya, Pak Yato. Beliau ini salah satu pengurus PAD Kabupaten Banyuwangi. Tadi dikatakan sebagai penyuluh agama itu YouTuber. Double bayarannya. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, tadi telah banyak disampaikan oleh Bapak Wayan terkait dengan catur marga dan sebagainya yang kita tahu dan paham sampai pelaksanaan. Jadi apa yang kita laksanakan di
Pura Kahyangan 3. Saya sedikit akan menyinggung, menambahkan dari apa yang disampaikan beliau. Bagaimana kita sebagai umat Hindu untuk mewujudkan suatu kedamaian di antara perbedaan kita bersama, mewujudkan kedamaian, kerukunan, ketentraman dengan adanya suatu perbedaan. Ini perlu saya sampaikan karena saya tahu bahwa Hindu sebagai pelopor untuk menciptakan suatu kedamaian. Di dalam Sutta-soma disebutkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Makruwa. Berbeda-beda, tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran itu yang dua. Kalau kita terjemahkan, ini akan menjadi suatu hal yang cukup luar biasa dalam rangka pemersatu kita bersama. Di Indonesia berbeda agama, berbeda suku, berbeda keyakinan dan sebagainya, itu dijadikan satu untuk menjadi satu bangsa Indonesia. Ini adalah yang ada di dalam Pancasila. Sehingga tidak dibenarkan ketika kita menghina, menjelekkan orang lain atau kepercayaan. Saya mengambil satu pendapat dari seorang filosof Cina, itu demikian. Dari melihat kita tahu, dari mendengar kita mengerti, dari melakukan kita baru paham. Apa artinya itu? Dari melihat kita tahu, dari mendengarkan melalui telinga kita baru mengerti, tetapi kita melakukan barulah kita paham. Filosof itu cukup luar biasa dalam rangka memberikan pendapatnya. Kita janganlah menyalahkan orang lain, kita janganlah menyalahkan keyakinan orang hanya kita mengetahui saja. Oh, kita tahu kok, tapi kita paham tidak di dalamnya? Tidak paham. Kok nggak paham kok harus menyalahkan? Kan begitu. Tidak paham kok mau menyalahkan. Kalau kita sudah menjalankan, kita sudah terjun di dalamnya, barulah kita paham. Seperti kita beragama itu, kita menjalankan upacaranya, kita menjalankan kegiatannya. Kita tidak hanya sekedar tahu, kita tidak hanya sekedar mengerti, tapi kita menjalankan, barulah kita paham terhadap agama itu. Itu. Baru paham. Maka jalankanlah itu. Jalankanlah. Tapi kita harus punya pendapat. Keyakinan saya yang paling benar itu monggo, manusiawi. Tapi janganlah menyalahkan keyakinan orang lain karena kita belum tahu, paham. Itu harus kita tanamkan. Ibarat gini, kalau saya tanya Pak Tarmuji, nah misalnya ini, itu jawabannya ini, coba saya jawab. Wanita yang tercantik terbaik itu siapa menurut jenengan? Istrinya. Siapa Pak Tar? Istri saya, tepat sekali. Pasti itu. Karena apa? Beliaunya yang sudah paham terhadap istrinya. Justru berbahaya kalau saya tanyakan, Pak Tar, wanita yang tercantik itu siapa? Bojone wong liya, bahaya itu Pak Tar. Bahaya. Nah inilah hal yang bisa kita tanamkan dalam diri kita.
Karena kita dalam agama itu paham karena kita menjalankan. Nah, sehingga dengan demikian apa yang saya sampaikan terkait hal itu, bagaimana kita memperdomani tripararta di dalam rangka menjalankan untuk mencapai suatu kedamaian. Ini yang paling penting, yaitu apa yang disebut dengan istilah asih, punya, dan bakti. Ini nanti ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Oya terkait dengan kegiatan di Pura ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, yang pertama asih. Asih itu cinta kasih. Nah, cinta kasih itu harus penuh dengan suatu pengabdian. Cinta kasih itu harus penuh dengan pengorbanan. Saya yakin seperti itu. Itu asih. Di dalam agama Hindu, apa yang kita wujudkan asih itu? Hal ini jangan hanya menjadi suatu wacana saja, tetapi bagaimana asih itu harus kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencintai sesama makhluk, mencintai ciptaan Tuhan. Ada apa di sana sebutkan bahwa dalam rangka kita mencintai ciptaan Tuhan, kita sama dengan mencintai Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam ajaran Tattvamasi kan ada disebutkan itu. Ya. Kalau kita tidak mau disakiti, janganlah engkau menyakiti orang lain. Ini adalah ajaran Tattvamasi. Karena apa? Dengan ajaran ini asih itu akan muncul. Kalau sudah itu terwujud, saya yakin kita hidup di dunia ini akan terwujudlah saling kasih mengasihi, saling harga menghargai, tidak adanya suatu kekacauan karena mungkin perbedaan dan sebagainya. Ini yang terpenting. Kita tahu Hindu ini berkembang dari sononya India masuk ke Indonesia itu mengalami suatu perkembangan yang dibalut dengan adanya budaya. Ini apa? Budaya. Sehingga terdapatlah banyak suatu perbedaan. Ketika berkembang di Sumatera, budayanya berbeda. Ketika berkembang di Jawa, budayanya berbeda. Ketika berkembang di Bali, budayanya berbeda. Juga banyaklah perbedaan-perbedaan itu. Tetapi perbedaan itu jangan menjadi suatu permasalahan. Perbedaan itu akan menjadi suatu keindahan di dalam kita beragama Hindu. Pelangi, lek warnane mung siji, Pak Bu, abang tok. Apakah itu indah? Tidak, tetapi kalau pelangi warnanya merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan sebagainya, maka akan menjadi sesuatu yang indah. Itulah Hindu. Ini asik harus kita wujudkan. Ini, ya, saya yakin, ya, kita pasti punya perasaan kasih. Kita pasti punya perasaan cinta. Tetapi rasa kasih, rasa cinta jangan hanya sekedar kita ucapkan, tetapi bagaimana rasa cinta dan kasih itu kita terapkan, kita lakukan. Seperti tadi, jangan hanya sekedar kita tahu, jangan hanya sekedar kita mengerti, tapi kita paham karena kita langsung menjalankannya. Ini kan beragama harus gitu ya. Jangan hanya sekedar kita membaca Weda. Jangan kita hanya sekedar mendengarkan orang berkarma wacana, tetapi bagaimana jenengan harus melakukan. Itu baru. Jenengan melaksanakan sembahyang Trisandia itu adalah 3 kali sehari misalnya gitu. Kan yang paling gampang ini, contoh yang paling gampang ini. Trisandia itu adalah 3 kali sehari. Kita baca. Jadi kan nanti wajah ini takwane ini diwaca beliau. Jadi kan bermakna dharma wacana 3 kali sehari. Tetapi tidak pernah melakukan sama sekali.
Apakah itu sudah dikatakan kita beragama secara sempurna? Gitu. Tapi saya yakin sedaya teng mriki wis mesti kabeh menjalankan. Nggih? Nggih. Saya yakin itu ya. Kowe wong hidup mesti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua punia. Punia itu berkorban. Ya. Berkorban itu tidak hanya berupa harta benda, tenaga, waktu dan sebagainya, itu adalah salah satu pengorbanan. Tenaga kita untuk merawat orang lain, pengorbanan. Kita datang ke pura untuk mempersiapkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini, itu juga pengorbanan. Punya. Sehingga kalau kita mengatakan punya itu tidak hanya sebatas ya. Sebatas pada masalah punya kita berupa uang, tidak. Kita tidak mampu dengan uang, kita menjalankan dengan tenaganya, kita menjalankan dengan pikirannya, itu sudah punya di dalam agama ini. Saya yakin seluruh umat Hindu Kecamatan Purworejo terlibat dalam kegiatan upacara biodara di Pura Kayangan Tigo. Saya yakin seperti itu. Dan yang tiga itu adalah bakti. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bakti itu bakti mencintai dumateng ingkang maha kuwasa. Coba saya tanya, ketika jenengan masuk ke pura ini, mau sembahyang di dalam pura, apa yang jenengan bayangkan? Pak Tris. Pengampunan segala kesalahan. Mungkin ada pendapat yang lain? Jenengan masuk pura, ya Tuhan, nah, misalnya, ampunilah dosa saya, misalnya seperti itu. Apa yang jenengan bayangkan di sana? Apakah Tuhan? Tuhan, misalnya ada yang jawab Tuhan. Saya tanya lagi, bisakah jenengan membayangkan Tuhan? Bisa? Oh tidak. Oke. Tidak. Masuk ke pura kan jenengan mau ketemu dengan Tuhan. Kenapa jenengan tidak bisa membayangkan? Saya sampaikan, inilah konsep Hindu yang luar biasa. Di dalam Hindu itu ada perwujudan Tuhan yang Maha Sang Hyang Widiwasa yang disebut dengan Nirguna Brahma dan Saguna Brahma. Ini adalah konsepnya. Disebut Nirguna Brahma, Nir itu tidak, guna itu wujud, Brahma itu tidak berwujud, Tuhan itu tidak berwujud, sehingga disebut Nirguna Brahma. Sehingga tidak bisa dikatakan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha tunggal, tidak bisa, karena tidak berwujud. Kan begitu. Tuhan tidak laki-laki, tidak perempuan, kan begitu ya, tidak berwujud. Tadi disebutkan oleh Pak Wayan, Hana Tanhana. Terus bagaimana kita membayangkan Tuhan? Bagaimana kita mencari Tuhan di tempat ini? Itulah wujud Tuhan yang disebut Nirguna Brahma. Nah, karena keterbatasan pikiran manusia, jenana manusia tadi, sebutkan Pak Wayan, jenananya itu terbatas kita. Untuk membayangkan Tuhan yang maha suci, Tuhan yang tidak berwujud, terbatas. Maka adalah konsep yang kedua disebut dengan Saguna Brahman. Brahman, Tuhan itu sudah diwujudkan dalam alam pikiran manusia. Itu baru orang mengatakan Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Tunggal. Disebut Brahma, Wisnu, Siwa. Ini
Konsepnya seperti itu. Kok sampai banyak ya Tuhan ya? Mlebu pura mriki mawon lho, wau sembahyang ping pinten niku? Panjenengan gitu. Ping 11 sing loro kosong. Nggih, tapi ping 9 iki. Sembahyang akeh men ping 9. Nggih. Kok biasa ping 3, ping 5 mari. Bisa ping 11 akeh. Saya jelaskan supaya nanti kita bisa memahami hal ini. Nggih. Enek tadi untuk siapa tadi? Rambut Sedana, Brahma, Wisnu, Siwa, terus Balai Agung, kok sinten iki? Sinten Balai Agung? Kok lali kula. Nggih. Ya Balai Agung 1 nggih. Terus Padmasana. Nggih. Panugrahan para Tuhan. Banyak sekali. Berarti dengan demikian Tuhan itu banyak. Tuhan tetap satu. Buktinya apa? Dalam ini disebutkan Ekam Ewa Adwitya Brahma, Ekam Sati Prabhaudawa Danti. Ekam Ewa Adwitya Brahma. Hanya satu Tuhan, tidak ada duanya. Ekam Sati Prabhaudawa Danti. Nah, Tuhan itu yang satu. Orang-orang bijaksana, orang-orang yang tahu, orang-orang yang belajarkan hanya mengatakan dengan banyak nama. Berarti jenenge sing oke. Berarti sebutan tadi apa? Inilah yang disebut dengan manifestasi sinar suci Tuhan sing sampai kepada kita. Gitu. Ibarat matahari, jenengan mendelok srengenge niku. Sing sampai ke tubuh kita apa srengenge nih? Apa nih? Sinarnya. Tuh. Lek srengenge ini sampai itu kobong kayak dia. Yang sampai kepada kita itu ada sinar-sinarnya. Ini Tuhan tetap satu. Ekam Ewa Adwitya Brahma. Hanya satu Tuhan, tidak ada duanya. Tegas seperti itu. Inilah yang sampai kepada kita semuanya. Inilah yang sampai kepada kita semuanya berupa sinar suci Sang Hyang Widi, sinar suci Tuhan. Pak Wayan tadi jelas sudah menyampaikan gawe KTP ya, presiden ora presiden sing gawe RT ini. Sing sampai kemarin itu RT yang sampai kepada kita. Ibarat itu sinarnya Tuhan gitu loh. Ibarat itu adalah apa? Sinar sucinya dari presiden kan begitu. Matahari juga demikian. Sumbernya adalah matahari, yang menghidupi makhluk di dunia ini adalah sinar-sinarnya. Itu. Sehingga sinarnya ada yang menyinari tempat ini, ada yang menyinari daerah ini. Sehingga banyak sinarnya. Itu. Supaya kita paham, biar nanti kita tidak bertanya-tanya ketika kita sembahyang di tempat ini. Sembahyangnya kok banyak sekali Tuhan wong itu wakeh itu. Tidak. Tuhan tetap satu di dalam itu. Maksud ya? Supaya paham. Paham. Nah, bakti tadi untuk memahami hal ini. Sehingga kita berbakti kepada Tuhan, mengabdikan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya, itulah pengabdian yang luar biasa. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan jalan bakti. Karena apa? Tadi salah satu hal bakti marga. Ada catur marga tadi sebutnya ayam. Karma marga, jenana marga, bakti marga, raja marga juga. Banyak jalan menuju Roma, kan begitu ya. Banyak jalan kita menuju para Tuhan oleh konsep Hindu diberikan konsep jalan yang cukup banyak tadi yang disebutkan Pak Wayan. Sehingga dalam suatu upacara kadang-kala 4 jalan ini kita bisa jalan-jalankan bersama-sama. Ada karmanya, ada baktinya, ada rajanya, bahkan ada jenazahnya. Itulah dijalankan secara bersama-sama. Itu yang disebut bakti.
Ibu dan saudara sekalian, sehingga konsep di dalam Bindu yang disebut dengan Tripararta, asih, punia, bakti, itu adalah hal yang cukup luar biasa di dalam rangka membawa diri kita untuk mewujudkan kehidupan yang terdamai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang rukun, kehidupan yang sejahtera. Ini ya, itu yang kita tuju, sehingga ada disebut istilah dengan jagat kita, kedamaian di dunia. Jagat kita ini dulu ya, moksa kita capai setelah kita mewujudkan jagat kita, ketentraman di dunia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mudah-mudahan di dalam kita memuja para Tuhan di kayangan 3 ini senantiasa Tuhan berikan nugerahnya kepada kita semuanya. Di sini kita tahu kita masuk ke pura ini adalah merupakan lingkaran kehidupan Brahma, Wisnu, Siwa, penciptaan, pemeliharaan, peleburan ada di sini. Berarti adalah cokro manggilingan sebenarnya itu. Karena ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Manusia dalam hidup tidak bisa lepas dari itu. Alam ini tidak bisa lepas dari hal 3 hal itu. Gini mungkin. Mesti ada penciptaan, lek wis penciptaan mesti ono pemeliharaan, lek wis dipelihara pasti nanti akhirnya ada peleburan. Itu pasti yang kita jalani bersama-sama seperti itu. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya tidak terlalu banyak. Ya, tadi Pak Wayan banyak, saya juga nambah banyak dikit, sehingga 2 orang nanti bisa memberikan pengertian pada Bapak Ibu. Tadi memang benar, mungkin bisa dilaksanakan Dharma Tula itu lebih bagus lagi ketika kita membicarakan hal-hal seperti ini. Karena Dharma Tula itu kan 2 sisi, tidak hanya 1 sisi. Kalau ini kan hanya saya yang ngomong kok, paham boten jenengan wis karepe kan begitu, intinya seperti itu. Tapi kalau Dharma Tula lain, ketika kita ngomong jenengan tidak paham, tanya, sehingga itu lebih bagus seperti itu. Saya kira itu mungkin lain waktu kita bisa bersama-sama Dharma Tula dan beliau. Oke, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa memberikan suatu nugerah bagi kita semuanya, senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa bisa menciptakan kedamaian melalui Tripararta, asih, punia, bakti tumbuh dalam diri kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Dengan berakhirnya Dharma Wacana dari Romo Pinandita DRS Supriyati MPDH. Dengan demikian berakhir pula perjumpaan kita. Akhir kata Om Santi 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 Om. Salam Rahayu 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 Sakung Dumati. Satyam Ewam Jayate. Saya selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan susunan acara ada trikaya parisuda saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata dari saya, Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada pembawa acara dan senior-senior saya yang telah memberikan wacana-wacana atau ular-ular ingkang terkait dengan susastra weda punika. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan umat sedherek sekalian, untuk waktu atau acara selanjutnya yaitu adalah penutup, manakala kita akan melaksanakan kegiatan yang selanjutnya, yaitu adalah pemercikan tirta, kemudian penutup, dan setelah itu adalah acara kendure. Maka dari itu mari kita simak dan ikuti aja perkembangan acara
pada malam hari ini. Dan waktu selanjutnya kami serah terimakan kepada Manggala Upacara. Terima kasih. Ye, siap.